Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfah Rumana dengan NIM 2222-1299-018, mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik UKIN atau uji kinerja di sekolah saya, SMK Negeri 3 Klaten. Selamat menyaksikan. Baik, sudah siap semuanya? Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, ketua kelas siapa? Denny? Jemaat dulu, siap, Kak. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi semuanya, sehat ya? Sehat. Sehat. Sebelum kita masuk pada pembelajaran inti, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Aditaria? Hadir. Agustina? Hadir. Adreti? Hadir. Desiana? Oh, izin. Baik. Detia? Hadir. Dimas? Hadir. Kezia? Hadir. Kemudian Naisila? Hadir. Baik, untuk hari ini yang izin hanya Desiana saja ya. Ya. Baik, sebelum kita pelajaran, Ibu mau permainan dulu nih. Mau ice breaking terlebih dahulu. Nah, Ibu punya, kalau kalian di SMP sudah pernah permainan ini, pasti kalian udah paham. Sudah paham dengan Marina menari di atas menara belum? Nah, tapi dengan gerakan. Kalau Marina gimana gerakannya? Marina, ya, Marina menari, tangannya digoyang-goyangkan, menari. Ayo Dimas. Nah, menari di atas. Di atas itu sini, di pundak. Menara. Nah, menara kita buat sebuah menara ya. Sudah paham? Paham. Kita coba ya. Marina menari di atas menara. Sudah bisa semuanya? Kita mulai? Kita mulai. Marina menari. Ayo. Saya sebagai pengecoh loh ya. Fokus. Coba. Kita ulangi. Marina menari di atas menara. Di atas. Siapa? Ayo, di atas di mana? Benar. Menari. Marina menara. Marina menari di atas menara. Marina. Siapa yang salah? Nah, Isa masih belum fokus. Jadi masih ada yang belum fokus, tapi kita harus fokuskan untuk hari ini, untuk pembelajaran kita hari ini. Baik, kita kemarin sudah belajar tentang apa ya? Teks hikayat. Apa yang sudah kita pelajari kemarin? Ya. Nah, tolong Vika kalau mau jawab berdiri. Ya, kita melatih kepercayaan diri pada kelas 10 perhotelan 1. Coba Vika berdiri, Vika. Apa?
menganalisis isi, Mm-mm. kebahasaan, dan Ya. nilai hikayat indra bangsawan. Ya, kemarin kita sudah menganalisis isi, kebahasaan, dan juga nilai tentang hikayat indra bangsawan, gitu ya. Nah, kemudian dari nilai-nilai itu siapa saja tokoh-tokohnya kemarin? Ada indra bangsawan, kemudian ada Buraksa, ada Buraksa. Kemudian Ibu mau tanya, apa yang kalian temukan dalam kebahasaan teks hikayat indra bangsawan? Oh, Ihsan mau jawab. Berdiri Ihsan. Saya menemukan bahasa arkais, Ya. konjungsi arkais, Baik. serta partikel pun dan lah. Baik, terima kasih. Jawabannya sudah baik dari Ihsan. Ada bahasa arkais, ada konjungsi arkais, dan juga partikel pun dan lah. Nah, dari jawaban Ihsan tadi, coba sebutkan konjungsi arkais yang ada di dalam teks hikayat. Saya, Bu. Oh, Jessica, berdiri Jessica. Jadi ada kata, maka, syahdan. Ya, terima kasih Jessica, jawabannya sudah bagus. Ada hatta. Hatta itu bukan nama orang ya, tapi kalau di hikayat namanya konjungsi arkais. Ada syahdan dan ada maka. Jadi kalau kalian membaca teks hikayat banyak kata maka, syahdan, itu namanya konjungsi. Seperti itu, ada yang sudah paham? Ayo, sudah. Ada yang belum paham? Tidak. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dari nilai-nilai hikayat indra bangsawan, apa saja nilai yang sudah kamu temukan? Ya, silahkan. Ada nilai sosial, Ya, budaya, moral, agama, dan edukasi. ya, sudah bagus. Siapa? Siti. Sudah bagus jawabannya. Ada nilai moral, budaya, kemudian pendidikan juga ada ya. Agama juga ada. Kemudian ada sosial. Nah, itu dari nilai-nilai teks hikayat. Kemudian untuk hari ini kita masih belajar tentang teks hikayat. Apa yang akan kita pelajari? Tunggu sebentar, Ibu akan menyiapkan PowerPoint-nya. Oh, boleh minta tolong? Baik, kita masih belajar tentang hikayat ya, karena kita kemarin belajar tentang menganalisis isi, maka sekarang kita masuk ke kompetensi dasar poin keterampilan, yaitu mengembangkan cerita rakyat, dalam hal ini hikayat, ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Tentu saja nilai-nilai dari teks hikayat. Nah, tujuan pembelajaran ini, tujuan pembelajarannya merumuskan tema, peta konsep, ya, teks cerpen berdasarkan salah satu nilai hikayat dan juga menulis peta konsep. Selain itu, kalian juga akan mengembangkan teks cerpen, gitu ya? Ya. Kemudian dalam tujuan pembelajaran ini, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti tentang menulis atau mengembangkan teks hikayat menjadi teks cerpen, Ibu mau menyampaikan sebuah motivasi. Ada yang kenal dengan ini nggak? Mbak Nana ya. Nama lengkapnya siapa? Najwa Shihab. Indonesia butuh anak muda, rebahan secukupnya, berjuang selelahnya. Kemarin kalian sudah rebahan selama 2 tahun. Ya. Nah, sekarang saatnya kalian tunjukkan perjuangan kalian. Karena Indonesia butuh anak muda. Ya. Anak muda itu menjadi penerus bangsa. Nah, di sini sukses secara instan hanyalah bersifat sementara, sedangkan sukses sesuai dengan pedoman
akan bisa bertahan lama. Jadi kalau suksesnya secara instan itu akan bertahan sebentar saja. Tapi kalau sukses tapi dengan pedoman, maksudnya dengan pedoman itu dengan perjuangan, gagal nggak masalah. Yang penting mau mencoba, terus berjuang, terus berusaha, nanti akan bertahan lama. Nah, ini dari motivator juga, Mary Riana, ya. Nah, setelah itu sebelum masuk ke pembelajaran kita adakan pretest. Silahkan dibuka HP-nya masing-masing. Kita gunakan Kahoot untuk pretestnya. Silahkan kalian buka browser, kemudian ketik kahoot.it. Silahkan kalian ketikkan pin game di sini. Oke, kita mulai. Pretest teks hikayat. Oke, yuk jawab. Apa? Ayo, waktunya tinggal 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo dijawab. Oke, siapa yang peringkat pertama? Peringkat ketiga Naisila. Peringkat kedua siapa ini? Siapa? Kita sudah masuk pada pembelajaran inti. Ibu akan bagikan teks hikayat. Judulnya adalah Hikayat Bayan Budiman. Tugas kalian, nanti kalian akan menganalisis tema, ya, tema, tokoh, kemudian nilai-nilai, kemudian ada juga alurnya, ya, 4 ya yang harus kalian cari ya. Tema, tokoh, alur, dan nilai-nilai dalam teks Hikayat Bayan Budiman. Baik, Ibu bagikan. Sudah dapat semua? Sudah. Silahkan kalian baca, kemudian dalam menganalisis tema, kemudian alur, tokoh, dan juga nilai, silahkan didiskusi dengan teman satu meja. Ibu nanti akan tanya pada kalian tentang apa isi dari Hikayat Bayan Budiman. Ya, silahkan dibaca dan didiskusikan itu tadi. Baik, sudah? Sudah. Nah, kalian tadi sudah membaca teks hikayat, judulnya apa? Hikayat Bayan Budiman. Nah, dari situ tadi kalian sudah berdiskusi dengan teman satu meja, mencari tentang tema, tokoh, alur, dan juga nilai-nilai teks hikayat. Sekarang yang pertama, Ibu mau tanya tentang apa tema dari Hikayat Bayan Budiman. Siapa yang mau menjawab? Naisila, boleh. Tema dari teks Hikayat Bayan Budiman adalah kesetiaan seorang istri kepada suami. Baik, sudah bagus ya jawaban Naila ya. Adakah jawaban yang lain? Tidak mirip ya? Kesetiaan seorang istri kepada suaminya. Baik, sekarang siapa saja tokoh-tokoh dalam teks Hikayat Bayan Budiman?
Oh, Saiko. Tokoh yang terdapat di dalam teks Hikayat Bayan Budiman antara lain Kojan Maimun, Bibi Zainab, Burung Bayan, Anak Raja Ajam, dan Kojan Ukara. Ya, di situ sudah tertulis dengan jelas ya siapa saja tokohnya. Kemudian, bagaimana tentang alur dari teks Hikayat Bayan Budiman? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Galih. Alurnya maju dan berpindah, sebab Ya. peristiwa sudah urut dan berpindah karena ada di dalam cerita Hikayat itu. Ya, terima kasih Galih, sudah bagus jawabannya. Satu lagi tadi nilai-nilai Hikayat Bayan Budiman, siapa yang mau menjelaskan? Ya. Nilai yang ada di teks Hikayat Bayan Budiman yaitu nilai agama, yaitu Kojan Maimun mengaji di usia 5 sampai 15 tahun. Yang kedua nilai moral, yaitu mendengarkan nasihat untuk orang lain dan tidak memaksakan kehendak. Yang terakhir ada nilai budaya, yaitu seorang istri hendaknya patuh dengan perkataan suami dan tidak berselingkuh. Baik, terima kasih. Dari kelompoknya siapa? Ika. Dari kelompoknya Ika, sudah bagus jawabannya. Iya. Nah, kemudian apa kaitannya nilai-nilai dari teks Hikayat tadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa sih kaitannya? Kira-kira? Ya, boleh Detia. Kaitannya itu kayak kita mendengarkan nasihat orang tua. Kalau dilarang melakukan ya tidak Ya, terima kasih Detia, jawabannya sudah bagus ya. Ibu akan membagikan sebuah LKPD. Ibu akan membagikan sebuah LKPD. LKPD-nya masing-masing 1. Baik, sudah dapat LKPD-nya semua? Nah, bisa kalian perhatikan sebentar. Dari LKPD yang sudah Ibu bagikan, di sini kan sudah ada mata pelajaran apa, kelas berapa, lokasi waktu, dan materi pokok. Kemudian ada identitas, silahkan kalian tulis nama lengkap, jangan nama samaran. Kemudian kelas dan nomor absen. Ya, kelas dan nomor absen. Setelah itu, di situ sudah ada kompetensinya, kompetensi dasar, indikator kompetensi dasar. Silakan perhatikan petunjuknya, petunjuk yang ada di awal. Petunjuk. Kita akan mengembangkan teks hikayat dalam bentuk teks cerpen. Tadi kan kalian sudah membaca tentang Hikayat Bayan Budiman. Sudah dapat nilai-nilainya. Dalam merancang sebuah peta konsep, kalian akan menentukan kerangka cerita. Nah, dari Hikayat Bayan Budiman tadi, kita kan sudah mengambil salah satu nilai yang dominan ya dari teks hikayat itu. Maka silakan itu dibuat sebagai acuan. Acuan untuk membuat teks cerpen. Kalian akan menentukan tema, tokoh, karakter atau penokohan, konflik, solusi, dan juga pesan tersirat. Pesan tersirat ini disebut juga dengan amanat. Selanjutnya menulis peta konsep. Nah, menulis peta konsep ini dengan media Canva. Silakan nanti kalian buka Canva, kemudian kalian kunjungi situs Canva di www.canva.com, kemudian loginnya pakai Gmail ya. Kemudian ketikkan mind map untuk kata kunci pencarian. Setelah itu pilih template mind mapping. Setelah pilih template, baru kalian modifikasi. Silahkan Theo, silahkan segera dikerjakan, jangan melamun. Dimas sudah? Ya, tentukan dulu temanya apa, baru nanti judulnya. Jangan judulnya dulu ya. Silahkan lanjutkan di Canva, pilih templatenya, kemudian modifikasi sekreatif kalian.
Ya, sekreatif kalian. Nah, ini untuk di Padlet. Untuk subjeknya silahkan tulis nama. Kemudian untuk deskripsinya silahkan tulis judulnya. Yang lain masih ditunggu. Jika kalian sudah mengunggahnya di Padlet, ya, silahkan di lembar selanjutnya, di LKPD silahkan dibuka. Silahkan dibuka di LKPD lembar selanjutnya. Ada perintah. Coba, Eca, baca perintahnya. Kembangkan peta konsep teks cerpen menjadi teks cerpen yang utuh. Nah, kembangkan peta konsep dari teks cerpen yang sudah kalian buat menjadi cerita yang utuh. Tadi kalian sudah menentukan tema, kemudian tokohnya, kemudian karakter tokohnya, kemudian ada konfliknya, ada solusi, dan ada pesannya. Silakan kalian kembangkan menjadi sebuah cerpen. Paham dengan tugasnya? Silakan kalian tulis di LKPD. Nah, kalau sekarang silakan kalian tulis di LKPD. Jadi yang sudah selesai mengunggah silakan HP-nya ditaruh lagi, atau bisa kalian buat peta konsep ini sebagai acuan. Jadi boleh pakai HP. Paham? Kalau sudah paham silahkan dikerjakan. Setelah kalian mengembangkan cerpen itu, nanti kita akan presentasi. Baik, sudah selesai semua ya. Nah, kita akan lanjutkan. Yaitu presentasi. Ya. Kita akan lanjutkan yaitu presentasi. Silahkan. Siapa yang mau presentasi? Valen, silakan Valen. Sebentar, saya carikan. Ini ya. Silahkan. Sebelumnya selamat pagi Bu Ulfa. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya ada di Valencia absen 3 akan mempresentasikan tentang kota konsep cerpen yang sudah saya buat dengan judulnya yaitu Seorang Anak Durhaka Kepada Ibunya. Dengan temanya yaitu anak durhaka dan tokohnya terdapat Cindy, ibu dan bapak. Karakternya Cindy itu pemarah, egois, dan manja. Kalau ibu sabar, serta ayahnya juga sabar menghadapi sikap Nindi yang keterlaluan. Untuk konfliknya yang utama yaitu tentang Cindy yang memaksa untuk diberikan HP iPhone kepada ibunya. iPhone. Solusinya yaitu Cindy harus menabung untuk bisa membeli apa yang ia inginkan tanpa melibatkan orang tua. Tanpa memaksa kepada orang tua. Amanatnya yaitu janganlah kita berlaku kasar atau sampai membentak orang tua, karena itu salah satu perbuatan durhaka kepada orang tua. Jangan sesekali meniru perbuatan seperti pada tokoh di atas. Jangan meniru Nindi karena durhaka kepada orang tuanya, itu tidak baik ya teman-teman, jangan ditiru. Ya, pintar. Sebelum saya mengakhiri mungkin ada tanggapan atau komentar? Ya, silakan. Saya Adita Arya ingin bertanya bagaimana ending dari teks cerpen tersebut. Terima kasih atas komentarnya. Untuk endingnya yaitu menyedihkan karena pada akhirnya Cindy kehilangan orang tua. Karena Cindy itu sifatnya egois, memaksa, ayahnya meninggal, kemudian
kan jadi sendiri hanya sama ibunya. Ibunya mungkin juga depresi, stres menghadapi sikap Nindi, akhirnya ikut meninggal. Jadi sad ending ya. Mungkin ada yang lain? Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Tepuk tangan untuk Valen. Sudah bagus ya. Jadi dari cerita judulnya seorang anak durhaka kepada ibunya, di akhir cerita ternyata Cindy, si anak yang pemarah dan egois, karena menginginkan sebuah HP baru, tapi orang tuanya belum mampu untuk membelikan, akhirnya kehilangan kedua orang tuanya. Sudah bagus Valen, nanti dikembangkan lagi menjadi teks cerpen yang utuh. Vika, boleh Vika. Vika, di mana Vika? Yang mana Vika? Bawah sendiri. Oh, bawah sendiri. Ah, ini Vika. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ulfa, selamat pagi teman-teman sekalian. Di sini saya membuat cerpen, yaitu cerita pendek yang berjudul adalah Teman Lama yang Membenciku dengan tema pengkhianatan. Di sini ada tokoh yang bernama Selvi, Naura, Farah, dan Papa. Nah, karakternya itu Selvi orangnya emosian dan judes. Naura itu orangnya gampang percaya sama orang lain, dan Farah itu orangnya kalem dan setia. Untuk konfliknya itu pergi ke luar negeri mengikuti Papa kerja. Jadi di sini Selvi itu anaknya Papa, dan Papa itu ada pekerjaan di luar negeri sehingga mereka harus pergi ke luar negeri dan meninggalkan sekolah. Nah, di sini Naura memilih teman baru dan meninggalkan si Selvi karena Selvi itu pergi ke luar negeri bersama papahnya. Nah, solusinya itu memperbaiki hubungan pertemanan antara Selvi, Naura, dan Farah. Cukup sekian, ada tanggapan atau pertanyaan? Ya, silakan. Saya Agustina ingin mengomentari presentasi dari Vika. Ya. Menurut saya peta konsep yang sudah dituliskan kurang mencantumkan pesan tersirat yang akan disampaikan penulisnya. Terima kasih. Baik Titin, terima kasih. Untuk kedepannya akan saya revisi lagi. Untuk yang lainnya, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Vika. Tepuk tangan. Sudah baik ya, tadi juga Vika sudah menjelaskan, hanya kurang pada amanat. Anak-anak yang lain juga silahkan, yang masih belum lengkap silahkan kalian lengkapi ya. Kemudian setelah kita presentasi, maka kita akan mengulas kelebihan dan juga kekurangan dari peta konsep yang sudah kita buat. Kira-kira apa kelebihan dan kekurangan dari kita membuat peta konsep teks cerpen ini? Oh, Nanda bisa. Kelebihannya memudahkan kita dalam mengembangkan teks cerpen menjadi cerita yang ya, terima kasih Nanda, sudah bagus jawabannya. Jadi untuk peta konsep ini memudahkan atau tidak? Memudahkan kalian dalam membuat cerpen. Jadi dari melihat peta konsep kalian bisa mengembangkan menjadi sebuah cerita. Untuk kekurangannya ada tidak tadi Nanda? Tidak ada. Apakah ada kekurangannya? Tidak. Baik. Banyak kelebihan dari membuat peta konsep untuk membuat teks cerpen. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan pada pembelajaran kita hari ini. Apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ya, silahkan. mengembangkan teks saya menjadi teks cerpen dengan membuat peta konsep. Ya, terima kasih. Siapa? Inggit.
kita bisa mengembangkan teks hikayat menjadi sebuah cerpen dengan media apa? Dengan media Canva. Nah, dengan media Canva lebih baik ya dengan media Canva. Kira-kira sulit tidak dengan media Canva? Tidak. Sudah jelas semuanya? Sudah. Baik, kita berarti sudah selesai dalam mengembangkan peta konsep. Mana jempolmu? Katakan good job. Terima kasih anak-anak, kerja bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan evaluasi pembelajaran. Nah, dalam evaluasi pembelajaran, Ibu akan menggunakan quizzes. Ibu akan menggunakan quizzes. Kalau tadi kita menggunakan Kahoot, sekarang quizzes. Silahkan masukkan kode 629361. Setelah itu masukkan nama. Baru kalau sudah semua memasukkan nama, kita akan mulai. Masih ada yang belum join, silahkan join. Sudah join? Sudah. Ada yang belum join? Nah, silahkan join. Sudah selesai? Baik. Kita lihat, kita tampilkan. Nah, yang ketiga Agustin, yang ke siapa itu Iwak Lodon? Isa, dia pertama Eca. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang refleksi pembelajaran. Nah, dari refleksi pembelajaran, apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Nah, coba saya mau tampilkan roda dulu. Nah, coba kamu pilih siapa? Siva. Coba Siva pilih dari roda plutik tadi, apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran kita hari ini? Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, saya merasa senang dan tertarik karena saya dapat mengembangkan teks hikayat menjadi web cerpen dengan membuat peta konsep. Ya, terima kasih Siva, sudah bagus jawabannya. Jadi jawabannya tertarik dan senang. Di roda plutik itu udah ada tertarik tentang mengembangkan cerita pendek dari hikayat. Kira-kira mudah atau tidak? Mudah ya, mengembangkan cerita pendek dari cerita hikayat dengan media peta konsep. Apalagi membuat peta konsepnya dengan media Canva dan mengunggahnya di Padlet. Secara tidak langsung kalian sudah menerapkan media-media digital dan memanfaatkannya, gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang nilai-nilai dari teks hikayat. Dari nilai-nilai teks hikayat kita akan menemukan nilai apa saja ya? Nilai teks hikayat dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, bisa. Nilai yang baik, patut ditiru dan yang buruk ditinggalkan. Baik, terima kasih Lino. Sangat bagus jawabannya. Dari nilai-nilai teks hikayat tadi sudah kita temukan nilai budaya, nilai moral, nilai agama. Kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita dimulai dari menulis peta konsep,
kemudian mengembangkan tulisan atau peta konsep tadi menjadi sebuah cerpen, itu bisa kalian kerjakan ya. Sudah jelas? Nah, jadi dalam teks cerita hikayat bisa kalian terapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk kegiatan tindak lanjut, karena tadi kalian masih belum menyelesaikan secara utuh teks cerpennya, di pertemuan berikutnya silahkan kalian kembangkan teks cerpen dari peta konsep yang sudah kalian buat menjadi cerpen yang utuh. Paham? Paham. Baik. Untuk pembelajaran selanjutnya kita masuk pada teks non-fiksi ya. Maka untuk pembelajaran teks hikayat kita cukupkan pada pagi hari ini. Silahkan ketua kelas untuk pimpin doa. Silahkan sikapnya siap dulu. Siap, gerak. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa mulai. Baik, terima kasih Denny. Terima kasih anak-anak, kalian sudah belajar sangat aktif hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa kalian manfaatkan, kalian terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian dari saya, ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.